Hai guys, welcome to channel NSID. Di video kali ini akan masuki chapter 3 yang berjudul The New Oath atau Sumpah Baru. Series zaman dewa apa yang didapatkan oleh Hajime dan apa yang dihadapinya setelah keluar dari labirin Margini. Oke, dan begitu berikut pembahasan Light Novel Arifureta volume 5 part 4. Di dalam ruangan, ada bangunan seperti candi yang didekatnya ada formasi sihir rumit di tengah candi tersebut. Tiba-tiba salah satu dari 4 formasi sihir dengan cepat mulai bersinar. Setelah itu muncul Hajime dan Kaori. Hajime merasa terlalu mudah untuk menyelesaikan labirin tersebut dibandingkan dengan 2 labirin sebelumnya. Dan tampaknya mereka sudah sampai di tempat tinggal Mel Margini. Sambil memikirkan bagaimana keadaan gadis lainnya, tiba-tiba formasi sihir di sebelah kanan mereka juga mulai bersinar. Saat cahaya meredup, Yue, Sea, dan Tio juga ikut muncul. Setelah melihat Hajime dan senang, mereka semua menatap Kaori dengan cemas sejak dia berada di punggung Hajime. Tetapi Kaori mengatakan jika dia baik-baik saja. Kemudian Hajime menurunkan Kaori dari punggungnya dan bergabung dengan yang lainnya. Tio yang mulai mendekati Hajime bertanya dengan senyum yang aneh, apakah ada sesuatu yang terjadi dengan Kaori? Tetapi Hajime dan jengkel mengabaikannya dan menuju altar di dalam. Yue menanyakan pertanyaan yang sama seperti Tio, namun dia tidak melihat pada Hajime tapi Kaori. Kaori tersenyum meriang dan menatap Yue dan memberitahu jika dia dan Hajime hanya berciuman. Yue hanya terdiam, sementara saya sangat tertarik akan hal itu. Kemudian Yue mengatakan, pada awalnya dia berpikir jika Kaori akan melarikan diri, karena itu merupakan pertama kalinya bagi Kaori memasuki labirin hingga jauh. Namun tampaknya Kaori tetap bisa menyelesaikan labirin bersama Hajime dan dia tertarik akan hal itu. Kaori memberitahu ke Yue bahwa Hajime sebelumnya juga mencoba mengusirnya. Tetapi bahkan jika ada perbedaan kekuatan di antara mereka, dia akan tetap mencoba menjadi seorang yang istimewa bagi Hajime. Meskipun Yue dan Kaori memiliki suasana yang baik di antara mereka, Hajime mendengar mereka berbicara dari samping sedikit tidak nyaman dan merasa sedikit ketakutan. Pada akhirnya mereka sampai di altar dan menginjakkan kaki di formasi sihir. Seperti biasa, itu dengan seksama memeriksa pikiran mereka dan membaca ingatannya. Namun sepertinya juga membagikan apa yang kelompok alami bersama. Singkatnya, kelompok Yue melihat ingatan Hajime dan Kaori. Ternyata garis-garis itu telah sampai di ibu kota yang ditinggalkan. Ruang di sana seperti Hajime. Mereka bertarung melawan kekuatan militer 2 negara. Karena itu ibu kota di mana para iblis menyerang manusia. Mereka telah bertempur sama seperti Hajime. Mereka kemudian masuk ke dalam benteng besar, mempelajari pembicaraan para pemimpin di benteng yang diserang. Para iblis yang menghancurkan desa-desa manusia adalah alasan negara ini melakukan perangan dengan mereka. Namun itu sebenarnya adalah rencana dari ras manusia yang ingin memusnahkan ras iblis yang menginginkan kedamaian. Dengan cepat perang telah menyebar, dan sekarang ibu kota sekarang diserang dalam konflik balas dendam yang tak berujung berakhir. Dan orang yang merencanakan itu adalah seorang pendeta berpangkat tinggi yang terhubung dengan gereja. Akhirnya proses selesai dan semua orang diakui telah menaklukkan labirin. Sihir zaman dewa yang baru diukir di otak mereka. Sihir yang mereka dapatkan adalah reproduction magic yang memiliki kemampuan untuk mengembalikan sesuatu ke keadaan sebelumnya. Saat cahaya menipis, sebuah formasi di altar terlihat bersinar lebih cerah. Cahaya mengambil bentuk lain dan itu adalah pesan yang ditinggalkan yang mirip dengan Oscar Orcus. Secara bertahap terlihat wanita yang duduk di altar yang mengenakan gaun putih dan tampak santai. Dan dia mirip dengan Oscar, memperkenalkan dirinya dan menceritakan kebenaran dunia. Dan tak lama kemudian, dia menyelesaikan pesannya, mengucapkan kata-kata terakhirnya. Tolong jangan berpegang teguh pada Tuhan. Jangan mengandalkan Dia. Jangan terbiasa dengan hal-hal yang kau terima darinya. Berjuanglah, dapatkan sesuatu dengan kekuatanmu sendiri. Tentukan dengan kehendakmu sendiri, dan berjalanlah ke depan sesuai keinginanmu. Saat dia selesai, Mel Margini menjadi cahaya dan lenyap. Sebuah formasi sihir kecil muncul di tempatnya duduk sebelumnya. Saat itu tenang,
Sebuah cincin dan lambang Margine juga ikut muncul. Kemudian Hajime meletakkan cincin tersebut di Treasure Warehouse. Dan beberapa saat setelahnya, tiba-tiba cincin candi mulai bergemuruh dan tingkat air dengan cepat juga ikut naik. Seiring dengan bertambahnya kekuatan air laut, mereka diseret ke bawah air. Karena tidak sempat menaiki kapal selam, semuanya mengeluarkan silinder oksigen dari Treasure Warehouse dan mereka saling berpegangan. Dan segera setelah itu, seperti di Grand Volcano, jam pintas mulai terbuka dan air laut mengalir deras. Mereka ditembakkan ke atas seakan berdiri di atas air mancur. Kemungkinan besar itu adalah jalan pintas yang dibuat oleh Mel Margine. Tak lama kemudian, Hajime segera mengeluarkan perisai dan mereka akhirnya dilemparkan ke laut. Setelah itu, Hajime mengeluarkan kapal selam dari Treasure Warehouse dan mencoba menaikinya. Tapi, dia dihentikan oleh monster laut. Saat berikutnya, tiba-tiba tentakel dengan kekuatan yang mengerikan memukul kapal selam. Hajime mengalihkan pandangannya dan melihat monster yang dapat melelehkan objek di sekitarnya. Monster laut itu telah bereproduksi berulang kali dan mengeluarkan tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Yue mulai membuka air laut di sekitarnya dan membentuk penghalang es. Akan tetapi penghalang es tersebut terhempas dan semua orang merasakan dampaknya. Kemudian Hajime memanipulasi objek berbentuk cincin dan mengoperasikan kapal selam dengan jarak jauh. Kapal selam di belakang mereka mulai bergerak maju dengan cepat ke arah tentakel monster tersebut. Seketika itu torpedo meledak dengan hebat saat mengenai monster laut. Setelah torpedo meledak, Hajime berusaha membawa kapal selam ke permukaan. Dia ingin mengulur lebih banyak waktu, walaupun monster itu memiliki kemampuan regenerasi yang mengerikan. Jeli transparan mengalir di atas permukaan air dan meraih kapal selam, dan mulai melelehkan penghalang es Yue. Hajime menggunakan Strength of God dan mengeluarkan banyak roket dan torpedo di dalam perut monster dan membuatnya meledak lagi. Kemudian Hajime mengeluarkan barang satu demi satu dari Treasure Warehouse dan mulai menggunakan Terasmut untuk meniru penghalang es yang Yue bentuk sebelumnya. Dia membuat penghalang fisik berbentuk lingkaran. Dia telah membuat penghalang yang cukup besar untuk memuat kelimanya dan memblokir lubangnya begitu Tio masuk. Di samping itu, Hajime terus menggunakan Transmut dari dalam. Untungnya, dia memiliki sejumlah besar ore di dalam Treasure Warehouse, sehingga monster tersebut tidak dapat melelehkan penghalang yang Hajime buat. Kemudian, Yue mulai mengaktifkan Smash Magic-nya untuk menciptakan dua titik di ruangan melalui sebuah lubang. Singkatnya, itu adalah sihir untuk menciptakan Warp Gate. Namun Yue baru saja mempelajari sihir itu, jadi dia butuh waktu yang signifikan untuk menggunakannya. Hajime terus menggunakan Transmut saat semua orang melompat melalui gate. Hajime melompat pada akhirnya dan gate menghilang saat dia melewatinya. Saat mereka memasuki gate, mereka diserang oleh sensasi jatuh yang mengerikan sebab mereka muncul di langit. Tio yang melihat hal itu langsung menggunakan wujud naganya dan menangkap semua orang di punggungnya. Akan tetapi, tiba-tiba mereka melihat sebuah ombak tsunami setinggi 500 meter dan terbentang 1 km. Muncul di belakang mereka. Kemudian Tio terbang secepat yang dia lakukan seperti di Grand Volcano sambil berusaha menghindarinya. Di sisi lain, Kaori menyiapkan tali cahaya mengikat ke semua orang bersama-sama. Sementara itu, Yue mulai membentuk penghalang sihir. Pada saat itu, mata Xia terbuka lebar dan dia mengeluarkan sebuah peringatan bahwa dia memperingati Tio untuk hati-hati karena muncul tentakel dari tsunami tersebut. Tio yang mendengar peringatan dari Xia mulai memutar tubuhnya karena banyak tentakel yang menyerang. Akhirnya dia berhasil menghindarinya, tapi tidak bisa lolos dari gelombang tentakel berikutnya, meskipun Hajime berhasil membakarnya. Kemudian Hajime memeluk erat Yue, Xia, dan Kaori saat tsunami raksasa menelan mereka semua. Meski mereka tidak langsung menerima dampaknya, karena Yue dan Kaori telah menggunakan sebuah penghalang sihir, mereka masih tetap terlempar ke sana kemari di arus saat mereka kembali ke permukaan laut. Pada akhirnya, retakan terbentuk di penghalang tersebut. Hajime hanya bisa pasrah akan hal itu dan berpikir jika monster laut itu tidak akan membiarkan mereka bisa kabur begitu saja. Sekarang, ada monster besar di hadapan mereka yang telah tumbuh lebih dari 20 meter. Pertumbuhannya terus berlanjut sebagaimana ia mengumpulkan lebih banyak jeli di tubuhnya. Di sisi lain, Hajime tidak melakukan apapun dan hanya terus berpikir
mencari cara bagaimana dia bisa membunuh monster tersebut. Terakhir kali Tio dan Yue menggunakan Fire Magic. Tetakal itu menjadi abu dan tidak bereproduksi. Selain itu, alasan mengapa ia membiarkan mereka melarikan diri sebelumnya, kemungkinan besar karena itu mengumpulkan lebih banyak jeli untuk meregenerasi tubuhnya, agar ia bisa mengurus mereka dalam sekejap saat ia bertemu mereka. Dalam hal ini, jeli akan hilang lebih cepat dari regenerasi. Meskipun Fire Magic adalah yang paling efektif, dan meskipun napas Tio memiliki suhu tinggi, tapi mereka tidak bisa menghilangkan segalanya. Mereka saat ini tidak memiliki senjata untuk memusnahkan monster tersebut. Dalam hal ini, Hajime mengeluarkan ore dan sebuah torpedo dari Treasure Warehouse dan membuat sesuatu modifikasi pada torpedo tersebut. Kemudian Hajime memperluas light speed dan menggunakan limit break untuk memfokuskan konsentrasinya sampai batasnya, saat dia hanya berpikir untuk memproduksi sebuah senjata yang baru. Hajime berteriak dan meminta ke lainnya untuk bisa mengulur waktu selama 3 menit. Setelah itu monster itu menyerang, dan mereka tidak mampu menahannya dan mulai menelan Hajime dan para gadis lainnya. Hajime dan Angan menembak yang tidak bisa melihat cara lain untuk bisa bertahan hidup. Pada saat itu, muncul suara seorang pria tua yang tenang menjawab teriakan Hajime melalui telepatinya. Ternyata yang muncul adalah demon ikan yang bernama Riemann, yang Hajime bebaskan dari akuarium di Fruen sebelumnya. Hajime tercengang dan melihat ke sekelilingnya. Tiba-tiba muncul sekelompok besar ikan, melemparkan dirinya ke samping monster tersebut yang menerima serangan kejutan dan terdorong ke samping. Hajime melihat ke samping dan mulai mengenali ikan berwajah manusia yang dia kenali dengan sekilas. Yue dan Tio tidak pernah melihatnya sebelumnya melihat dengan terkejut. Hajime menghentikan tangannya dan melihat Riemann. Ia dengan cepat mulai membuat senjata itu dengan terburu-buru. Xia sedang berpikir. Dia melangkah maju untuk mengajukan pertanyaan. Mengapa Riemann bisa berada di sini? Riemann memberitahu jika dia secara tidak sengaja merasakan kehadiran Hajime dan dia datang untuk membantunya. Sementara itu di dalam sebuah penghalang sihir, Hajime telah membuat torpedo yang lebih besar. Mereka berjumlah 120. Dan kali ini Hajime tersenyum tanpa rasa takut. Kemudian Hajime mulai menembakkan semua torpedo bersamaan sekaligus ke arah monster itu. Semua orang melihat apa yang akan terjadi. Monster itu mencoba mencegah torpedo, tapi Hajime memanipulasi arahnya. Monster laut itu tidak akan bisa menghindari serangan itu karena bisa melarutkan semuanya. Dan itu persis seperti yang diharapkan oleh Hajime. Torpedo menghantam tentakel dan menempel ke seluruh tubuh besarnya. Namun torpedo itu tidak meledak. Mereka mengubur dirinya sendiri di dalam tubuhnya, semuanya sambil meleleh. Dan sekarang bisa terlihat, monster itu tampak seperti memiliki bintik-bintik di sekujur tubuhnya saat torpedo hitam tertanam di dalamnya, dan monster itu tampak terlihat keracunan. Sebelum torpedo meleleh, Hajime mulai mengeluarkan aspal flame ore dari Treasure Warehouse dan menuangkannya dari Space Magic-nya seperti air terjun. Pada saat yang sama, tubuh monster mulai berwarna hitam. Monster itu mencoba melarikan diri dari erosi yang disebabkan oleh cairan aspal yang Hajime berikan. Tapi, Yo tidak mengizinkan hal itu. Dia menggunakan penghalang agar ia tidak dapat mengikis aspal yang ada di dalam tubuhnya. Kemudian, Hajime menjentikan jempolnya dan membentuk percikan kecil api yang membentuk lengkungan melalui udara. Saat berikutnya, nyala api dengan suhu 3000 derajat Celcius menyebar di seluruh tubuh monster itu. Sekarang, tubuhnya mulai terbakar habis dari dalam. Api berusaha tinggi menguapkan air, menciptakan ledakan uap yang begitu besar. Guncangan mulai menyebar ke permukaan laut. Saat Hajime melihat melalui penghalang sihir, gelombang telah melewati mereka. Di samping itu, Hajime dan hati-hati melihat permukaan laut dan tampaknya dia tidak melihat monster laut itu dimanapun. Dan semua orang mulai yakin jika monster kuno itu telah mati. Hajime mulai merasakan kekalahan sebagaimana batas limit breaknya telah berakhir. Semua orang berpikir dia terlalu memaksakan diri saat dia memegangi kepalanya merasakan sakit kepalanya. Namun di samping itu wajah Hajime dipenuhi dengan kegembiraan kemenangan. Yue segera mendekati Hajime dan menumpangnya. Kaori menggunakan recovery magic-nya. Xia dan Tio mendekati dari samping dan menempel padanya. Sakit kepala Hajime mereda dengan penyembuhan Kaori. Hajime juga beristirahat sebelum rekan-rekan berkumpul di depannya. Sepertinya Riemann terhempas menjauh oleh ledakan tersebut dan memberitahu ke Hajime
jika ledakan tersebut dapat membunuhnya. Hajime mendengar hal itu meminta maaf karena dia tidak sempat memikirkannya terlebih dahulu. Tertangkap dan ledakan itu bukanlah apa yang diinginkan oleh Hajime. Dia juga terkejut akan hal itu. Setelah itu Hajime dan Rimen mulai tersenyum. Di samping itu, para gadis mulai berbicara di belakang mereka. Semua orang saling berbincang satu sama lain. Sementara Rimen berpose sebagai seorang pengembara dan pergi meninggalkan Hajime dan lainnya. Kata-kata mereka bergema menyeberangi lautan untuk beberapa saat. Singkat cerita, di Water City Erizen, lebih tepatnya di rumahnya Remiya, Miu berusaha membangunkan Hajime yang tertidur lelap di kamarnya. Karena Hajime tidak lekas bangun, ia seketika itu mendarat di atas perut Hajime, sekaligus menampar pipinya. Hajime tersadar mulai duduk dan memegang Miu di sampingnya. Namun tiba-tiba Yue muncul begitu saja dari balik spray kasur. Di bawahnya dia melihat Yue yang terlihat masih mengantuk. Adik romantis antara Hajime dan Yue berlanjut sampai Remiya dan Kori mencepatkan Miu yang belum membangunkan semua orang juga ikut memasuki ruangan Hajime. Setelah menaklukkan labirin, Hajime dan para gadis kembali ke Erizen, dan sekarang 6 hari telah berlalu sejak mereka kembali. Sekarang adalah hari ke-6 mereka berada di Erizen. Hajime telah menghabiskan waktu luangnya untuk menciptakan aksesoris untuk Miu dan Remiya dengan sihir zaman dewa yang baru dia dapatkan, sekaligus meningkatkan persenjataan miliknya. Mereka menggunakan alasan melatih skill sihir zaman dewa mereka dan meningkatkan peralatan mereka untuk tambahan menetap 6 harinya. Hajime duduk di dermaga sambil membuat peralatan senjatanya, sambil memikirkan bagaimana caranya ia bisa membuat Miu tidak bersedih karena kepergiannya. Namun tiba-tiba Remiya mendekati Hajime sekaligus meletakkan tangannya di atas lutut Hajime dan ekspresinya terlihat begitu cemas. Remiya tahu jika Hajime mengkhawatirkan putrinya. Namun di samping itu ia berharap bisa menunjukkan rasa terima kasihnya ke Hajime. Remiya kemudian melihat ke belakang dan menatap Miu yang telah mencuri baju renang saya sekarang dengan putus asa mengejarnya. Hajime mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Remiya, sehingga dia memutuskan untuk memberitahu ke semuanya dan akan berangkat besok paginya. Meskipun nantinya Miu akan diam-diam meminta mereka untuk tidak pergi, itu adalah hasil akhir dari tindakannya sendiri, dan dia juga tidak akan terlalu menyusahkannya. Hajime menutup matanya dengan satu tangan dan memandang langit. Karena Hajime akan pergi di esok paginya, Remiya menyarankan Hajime untuk mengadakan pesta perpisahan di malam harinya. Dan Hajime juga setuju dengan rencana tersebut dan dia sangat menantikannya. Remiya terlihat tersenyum menggoda, meskipun Hajime mulai berpikir kembali. Namun sebelum dia sadar, Yue dan gadis lainnya telah kembali mendekati Hajime dan menatap Remiya. Di sisi lain, Remiya hanya melihat ke belakang dan sepertinya tidak terlalu memperdulikan mereka saat dia tersenyum. Namun, percikan konflik antara Yue dan Remiya bisa terlihat. Untuk mencegah keduanya agar konflik tidak terus berlanjut, Kori menggenggam lengan Hajime dari sisi lain. Selanjutnya, siap bersandar di punggung Hajime. Dan sekarang Hajime dikelilingi oleh wanita dan para gadis cantik. Miu kemudian melompat, dan dia menangkapnya dari depan. Namun baju renang Sia sekarang di kepalanya Hajime. Pada malam harinya, Hajime berbicara dengan Miu sebelum makan malam. Dia sekarang mengenakan rok dan menggenggam ujungnya dengan kedua tangan menahan air matanya. Miu yang mulai menangis bertanya ke Hajime, apakah dia akan bertemu lagi? Dan apakah Hajime akan selamanya menjadi ayahnya? Hajime mengatakan jika itu yang diinginkan oleh Miu maka ia setuju dengannya. Saat dia memberikan jawaban tersebut, Miu sedikit rileks dan tersenyum. Semua orang memiliki ekspresi yang rumit saat memandang Hajime. Mereka benar-benar seperti orang tua dan anak. Setelah itu, Miu melompat ke dada Hajime dengan yakin menyatakan jika Hajime tidak bisa datang kepadanya, dia akan mendatanginya. Beberapa waktu yang lalu Miu sangat khawatir, tapi sekarang dia menatapnya dengan tatapan yang terlihat kuat. Miu tersenyum saat Hajime dan lembut menepuk-nepuk rambutnya. Dia memberitahu ke Miu, ketika ia kembali mengunjungi Miu, dia akan membawanya bersamanya dan menunjukkan di mana ia dilahirkan, dan Hajime merasa yakin itu akan membuat Miu terkejut nantinya. Sementara Hajime menggendong putrinya, Remiya mendekat seperti sebuah keluarga dekat. Kaori dan para gadis lainnya mulai mengganggu mereka. Meskipun mereka telah berjanji akan bertemu kembali, hal itu tidak mengubah bahwa mereka akan berpisah sekarang. Sebagai malam terakhir mereka bersama, Miu ingin dimanja olehnya sebanyak mungkin. Dan keesokan harinya, Hajime dan gadis lainnya diantar oleh Miu dan Remiya.
dan mereka memulai perjalanan mereka sekali lagi. Singkat cerita, setelah setengah hari, mereka menginjakan kaki di gurun pasir sekali lagi. Kelimanya melaju melewati badai debu menuju Ankaji Dogedem. Pada awalnya, tujuan awal mereka adalah Hersena Sea of Trees. Tapi Kaori menyarankan agar mereka mencoba menyucikan oasis dengan reproduction magic-nya. Jadi, mereka memutuskan untuk kembali ke Ankaji Dogedem. Kaori ingin menggunakannya sebagai semacam percobaan. Dan sekarang, akhirnya mereka melihat gerbang masuk ke Ankaji. Tapi tidak seperti terakhir kalinya. Di sana ada barisan para pedagang yang menunggu untuk masuk. Orang-orang terkejut saat mereka melihat kendaraannya Hajime naiki. Pemimpin tersebut memperingati rekan-rekannya dan memerintahkan mereka untuk maju dan menemui pendatang. Kelimanya meninggalkan Brest sambil mengabaikan perhatian yang mereka terima saat mereka sambil di gerbang. Prajurit itu merasa lega saat melihat Kaori. Karena Kaori adalah yang paling terkenal di Ankaji. Dia melangkah maju untuk memanggil mereka dan memberitahu jika maksud kedatangan mereka adalah untuk bereksperimen, sebab mereka memiliki skill yang mungkin saja bisa mensucikan oasis. Oleh karena itu, mereka ingin berbicara dengan raja secara langsung. Setelah itu, para prajurit memandang mereka dengan hormat, mengetahui mereka mungkin memiliki cara untuk menyelamatkan negara mereka. Para pedagang menatap dengan rasa penasaran pada kelompok yang diperlakukan seperti orang yang sangat penting. Dan beberapa saat setelahnya, Raja Ranzui tiba 15 menit setelah Hajime dan garis-garis tiba di ruang tunggu. Dia memang datang cukup cepat, karena keberadaan mereka sebegitu penting baginya. Kemudian Raja Ranzui mengatakan, meskipun air segar bermunculan dari bawah tanah, dan oasis menjadi bersih sedikit demi sedikit, itu akan waktu lama setidaknya setengah tahun sampai benar-benar dibersihkan, dan tanah yang tercemar sudah dapat digunakan kembali lagi. Ranzui berbicara dengan nada tertekan, berharap Kaori memiliki sarana untuk membersihkan oasis itu segera mungkin. Ketika dia memastikan bahwa dia mungkin memiliki sarana, Kaori memberikan solusinya. Raja Ranzui mendengar penjelasan dari Kaori mulai menenangkan dirinya dan segera meminta bantuan mereka. Setelah itu, Raja Ranzui memandu mereka ke lokasi oasis. Saat ini, Kaori menggunakan reproduction magic saat ia berdiri di pinggir oasis. Meskipun mereka sudah mendapatkan reproduction magic, Hajime dan Shia sama sekali tidak memiliki bakat untuk hal itu. Kaori terlihat mulai merapal reproduction magic dan mengangkat artefak tongkat putihnya, dan saat berikutnya, sebuah cahaya terbang dari hadapannya dan menuju ke pusat oasis. Seketika itu, seluruh oasis bersinar dan air bercahaya menyembur naik ke langit. Setelah cahaya menghilang, semua orang masih berdiri diam, tenggelam dalam tontonan. Kemudian Hajime menopang Kaori yang terlihat kelelahan dan mendesak Ranzui. Raja Ranzui mendapatkan kembali pemikirannya dan memberi perintah pada bawahnya untuk memeriksa kualitas airnya. Pria itu memperhatikan sirnya dengan panik. Begitu dia selesai, dia berbalik dengan ekspresi tak percaya jika air yang berada di oasis telah kembali murni. Pada saat itu, semua bawahan Ranzui bersorak. Mereka melamparkan semua dokumen dan barang-barang di tangan ke udara dan saling berpelukan dalam kegembiraan mereka. Hajime dan para gadis segera mulai bergerak untuk mencoba memulihkan tanah untuk panen. Namun, ia merasakan suatu ancaman. Dan tanpa diduga, dia melihat sekeliling dan melihat sekelompok orang yang mendekat. Sepertinya mereka adalah tentara Ankaji yang diikuti oleh anggota gereja dan kesatria kuil. Mereka segera mengepung Hajime. Setelah itu, seorang uskup yang bernama Formin memberitahu ke Raja Ranzui agar menyingkir dari Hajime jika pria yang berada di sebelahnya merupakan seorang yang berbahaya dan orang sesat. Hajime sepertinya tidak kaget. Dia mengangkat bahu seakan dan mengira ini akan terjadi. Raja Ranzui yang merasa memiliki hutang yang sangat besar yang harus dibayar kepada Hajime memberi respon ke Uskup Formin dan mengatakan jika dia menolak permintaan tersebut. Uskup Formin yang mendengar hal itu memberitahu bahwa Raja Ranzui dan lainnya akan mati dan akan segera menerima penghakiman dari surga. Kemudian Uskup Formin mengangkat tangan untuk memberitakan kesatria kuil untuk menyerangnya. Namun secara mengejutkan, setelah melihat cahaya misterius tersebut yang bersumber dari sihir Kaori, penduduk Ankaji telah berkumpul di sekitar mereka dan segera melempar batu ke arah Uskup Formin dan kesatria kuil. Tampaknya seluruh penduduk Ankaji sangat menghormati Ranzui dan Kaori. Mereka percaya Tuhan mereka telah mengirim Kaori yang merupakan utusan Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Meskipun mereka hampir tidak sekuat kesatria kuil, namun mereka tetap berusaha membantu Raja Ranzui dan Kaori.
Hajime hanya tersenyum saat dia menyadari bahwa dia telah dikenali sebagai orang sesat. Dia melihat saat orang-orang Kaji yang cemas mendekati Kaori sambil tersenyum bahagia. Dan sekarang 3 hari setelah keributan yang membuat pihak gereja pergi dari Ankaji, mereka telah berhasil menyucikan kembali hasil panen dan tanah sekaligus oasis. Sekarang banyak orang berkumpul di sekitar oasis. Hajime dan para gadis telah memutuskan akan meninggalkan Ankaji hari ini. Padahal yang mereka akan membeli persediaan makanan setelah tanah itu dimurnikan dan pergi. Tapi keluarga raja dan penduduk Ankaji menahan mereka dengan berbagai cara. Jadi mereka menghabiskan waktu tambahan 2 hari di Ankaji. Meskipun orang-orang ingin mengadakan parade untuk mengantar mereka, namun pada akhirnya Raja Ranzuila yang mengantar mereka pergi di gerbang. Dan setelahnya mereka berhasil melewati gerbang tanpa banyak masalah. Pada akhirnya sampai mereka berangkat. 2 hari telah berlalu sejak mereka meninggalkan Ankaji Dokedem. Saat mereka mendekati jalan raya menuju Horward, mereka bertemu dengan karavan yang diserang oleh kelompok bandit. Di sana, Hajime dan Kaori bertemu dengan orang yang sangat tak terduga lagi. Di tempat lain, di dalam ruang makan untuk kesatria dan tentara di istana kerajaan Hairi Kingdom, ada penampilan dari seorang gadis sekolah yang jengkel, yaitu Sonobe Yuka. Yuka mengungkapkan kejengkelannya dan kasar mengacak-acak rambut saat dia berbalik, membuat tentara muda di dekatnya tampak ketakutan. Setelah itu, seorang memanggil Yuka yang sedang melaju ke arahnya. Itu adalah Miyazaki Nana yang terlihat mengejarnya. Lebih tepatnya, keduanya dan pengawal Aiko sedang mencari David dan kesatria kuil lainnya yang mengawal Aiko. 3 hari yang lalu, Aiko tidak muncul untuk makan malam bersama murid-muridnya. Menurut Pos Ishtar yang menggantikannya, Aiko telah bergegas ke kepala kuil dengan tergesa-gesa karena pengakuan Hajime sebagai orang sesat untuk membatalkan keputusannya. Karena pertemuan tersebut, dia tidak akan bisa kembali dalam 2 hingga 3 hari ke depan. Karena mereka mendengar dari Shizuku yang telah berbicara sedikit dengannya. Sebelumnya, Aiko memiliki sesuatu yang penting untuk diceritakan kepada mereka. Untuk saat ini, mereka pergi ke kepala kuil untuk mencari keberadaan Aiko. Namun, mereka dari pihak gereja menolak untuk bertemu. Meski mereka tidak enak, mereka memutuskan untuk menunggu. Tapi 3 hari telah berlalu, dan tidak ada yang mendengar tentang Aiko. Tujuan ke kepala kuil telah berhenti, dan mereka yang berkaitan dengan gereja hanya memberikan penjelasan yang tidak jelas. Di samping itu, Yuka menjadi tidak sabar dan sekarang mencari David dan anak buahnya untuk menanyakan situasinya. Kemudian Shizuku muncul saat memanggil keduanya. Dia melihat di sekitar seolah mencari seseorang. Sejak hari itu, bukan hanya Aiko yang lenyap begitu saja. Komandan Melt, Mutri Lelana, pembantu dan teman Shizuku yang seharusnya merawat mereka, Nia dan berbagai satria dan tentara yang akrab dengan kelas melalui pelatihan tidak dapat ditemui karena berbagai alasan. Tanpa sadar, Shizuku dan Yuka melihat ke arah yang sama. Itu adalah langit di sebelah barat. Mereka memikirkan orang yang sama. Dalam kebingungan mereka, dalam situasi yang tidak masuk akal, di sana ada seorang anak laki-laki yang pasti bisa mereka andalkan. Di ruangan yang redup, ada banyak bayangan yang terlihat berdiri diam dan berbaris secara tertib. Bayangan seorang menatap mereka dengan tenang. Sudah jelas orang ini sama sekali tidak merasakan apa-apa untuk mereka. Namun senyum tipis yang ada di mulut orang itu sama dengan niat jahat dan superioritas terhadap mereka yang telah memutuskan untuk berperang melawan orang sesat. Pada saat yang sama, di pinggir kerajaan di ujung selatan benua, sebuah pemandangan yang menakjubkan juga muncul. Sejumlah besar demon berbaris dengan tertib. Jumlah mereka melebihi 100.000. Mereka semua memiliki kekuatan demon di level terdalam di Orcus Great Labyrinth. Di sisi lain, pada ketinggian 8.000 meter, di sebuah menara baja di atas Kamiyama, sebuah rintan kecil keluar dari penjara di lantai teratas. Ujung jarinya terlihat berdarah. Suara itu berasal dari Hatayama Aiko. Aiko telah menggambar formasi sihir di lantai dengan darahnya dan mengucapkan mantra berkali-kali. Tidak peduli berapa banyak dia merapal, tidak peduli berapa kali dia melawan, dia tidak bisa menggunakan sihirnya. Bahwa Aiko terkulai lemas sebagaimana jumlah luka di tangannya sama dengan jumlah usaha yang dia lakukan. Sebelum dia sadari, seorang biarawati dengan tudung menutupi matanya muncul. Ada makanan sederhana di atas nampan di tangannya. Aiko mulai berlari dan kecepatan penuh begitu melihat pintu besi terbuka. Begitu dia melewati biarawati itu, biarawati itu menendang perutnya. Dia menerima serangan yang tidak dapat dia ketahui dan terampas kembali ke dalam ruangan.
Meskipun Aiko mencoba berpegang erat padanya, pintunya tertutup dengan kasarnya dan pintu itu sepenuhnya juga tertutup. Aiko pun jatuh berlutut tak berdaya. Tiba-tiba dia melihat kembali pertemuannya dengan Hajime yang telah membantunya saat di kota Ur. Kemudian Aiko menatap bulan melalui atap dan bergumam dengan tenang. Monster neraka telah bergerak dan itu adalah sebuah jalan dari sebuah takdir. Kehendak dari Tuhan, kegilaan, dan pengkhianatan semua akan saling bertemu. Oke, itu adalah pembahasan akhir dari Vol 5 kali ini. Jika ada yang bertanya, bisa kalian tulis di kolom komentar. Like, share, and see you next time.